Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu dan kita semua selalu berada dalam kondisi sehat dan dirahmati Allah Ta'ala. Tetap semangat belajar ya, meskipun pembelajaran kita sampai saat ini masih dari rumah saja. Kembali, hari ini anak-anak ibu kelas 2 belajar pendidikan akhlak. Sebelum melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ibu, pagi ini anak-anak ibu kelas 2 akan belajar pendidikan akhlak ya, tentang doa masuk dan keluar kamar mandi. Nah, untuk mengetahui bacaan doa ketika kita masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, sebaiknya kita mengetahui dahulu adab mandi dan buang hajat. Bagi kita orang yang beriman, mandi tidak sekedar untuk menghilangkan kotoran yang ada di badan atau supaya badan menjadi segar, tetapi jika dilaksanakan dengan adab yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mandi itu termasuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat pahala dan mendapat ridhonya. Maka kita harus mengerti bagaimana adab mandi dan buang hajat yang telah diajarkan Islam kepada kita. Kemudian kita harus mengamalkannya. Adapun adab-adab mandi dan buang hajat tersebut antara lain: 1. Hendaknya tidak membawa barang-barang yang bertuliskan nama-nama dan ayat-ayat Allah ke dalam kamar mandi atau WC, kecuali kalau sangat dikhawatirkan bila ditinggal di luar bisa hilang atau lupa, maka boleh dibawa masuk. 2. Ketika buang hajat hendaknya menjauh dari manusia agar tidak mendengar suaranya, tidak tercium baunya, dan tidak terlihat badannya. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak buang hajat, beliau pun menjauh sejauh-jauhnya sampai tidak kelihatan oleh seorang pun. Hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. 3. Masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita agar mendahulukan bagian kaki kiri ketika melepas pakaian, melepas sandal, dan ketika masuk kamar mandi. 4. Tidak menjawab salam, tidak menjawab azan, dan tidak mendoakan orang yang bersin saat buang hajat. Menjawab salam, menjawab azan, dan mendoakan orang yang bersin ketika buang hajat tidak dibenarkan dalam Islam. 5. Tidak boros dalam penggunaan air. Rasulullah SAW telah melarang perbuatan pemborosan karena pemborosan adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Demikian pula ketika mandi atau berwuduk atau perbuatan lainnya, seperti ketika mencuci pakaian atau perabot rumah tangga lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang perbuatan boros. Berlebihan yang dilarang adalah berlebihan dalam tata caranya atau dalam menggunakan air ketika wuduk dan mandi atau ketika menggunakan air untuk kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu anak-anakku, ketika masuk kamar mandi, begitu bak mandinya sudah penuh, tutuplah kerannya dengan baik. 6. Tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat saat buang hajat. 7. Membaca doa ketika akan masuk kamar mandi atau ketika akan buang hajat. Adapun doa yang dibaca adalah Bismillah,
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. 8. Tidak buang hajat di bawah pohon yang dipakai berteduh atau jalan-jalan yang biasa dilalui manusia. Hal ini karena mengganggu orang yang lewat atau orang yang berteduh di bawahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, hati-hatilah kalian dari 2 orang yang dilaknat. Para sahabat bertanya, siapakah 2 orang yang dilaknat itu ya wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang buang hajat di jalan atau tempat berlindung mereka. Hadis riwayat Muslim. 9. Tidak kencing di air menggenang atau diam. 10. Tidak beristinja dengan tangan kanan. 11. Keluar kamar mandi atau WC dengan kaki kanan. Keluar atau meninggalkan tempat-tempat yang kotor hendaknya mendahulukan kaki kanan, seperti keluar dari WC atau kamar mandi. Ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika keluar kamar mandi atau WC, kita membaca doa. Ghufronaka, aku memohon ampunanmu. Nah, baiklah anak-anak ibu, itulah adab-adab mandi dan buang hajat yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran pendidikan akhlaknya untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa anak-anakku untuk menghafalkan doa ketika masuk dan keluar kamar mandi. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.